Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Octavia dengan NIM 23060190017. Di sini saya akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, yang pertama yaitu pengertian ekskresi. Tubuh manusia menghasilkan berbagai zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, seperti urin, keringat, gas karbon dioksida, uap air, urea, asam urat, dan bilirubin. Nah, proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh disebut ekskresi. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi seperti kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, sistem ekskresi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada hati, yang ketiga ada kulit, dan keempat ada paru-paru. Nah, yang pertama yaitu ginjal. Ginjal atau ran adalah organ ekskresi yang paling utama pada manusia. Ginjal berjumlah berpasangan dan berwarna merah. Ginjal terletak di dalam rongga perut di sebelah kanan dan kiri ruas-ruas tulang pinggang. Hasil dari ekskresi ginjal yaitu urin. Nah, fungsi utama ginjal adalah mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen seperti anomia. Selain itu, fungsi ginjal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengekskresikan zat sisa seperti urea, asam urat, kreatinin, dan zat lain yang bersifat racun. Yang kedua, mengatur volume plasma darah dan jumlah air dalam tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmotik dengan cara mengatur ekskresi garam-garam. Yang keempat, mengatur pH plasma dan cairan tubuh. Yang terakhir, menjalankan fungsi sebagai hormon. Ginjal juga memiliki gangguan. Yang pertama, sistitis adalah peradangan yang terjadi di kantung urinaria. Biasanya terjadi karena infeksi oleh bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, hematuria adalah ditemukannya eritrosit dalam urin. Gangguan ini disebabkan oleh adanya batu ginjal atau tumor di renal pelvis. Nah, yang ketiga, glomerulonetris adalah peradangan yang terjadi di glomerulus sehingga proses filtrasi darah terganggu. Nah, batu ginjal adalah adanya objek keras yang ditemukan di pelvis renalis ginjal. Batu ginjal ini disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi garam mineral, tetapi sedikit mengonsumsi air. Nah, yang kedua yaitu ada hati. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Nah, fungsi hati yang pertama membantu dalam metabolisme karbohidrat, yang kedua membantu metabolisme lemak, yang ketiga membantu metabolisme, yang keempat menetralisir obat-obatan dan hormon. Hati dapat berfungsi sebagai penetralisir racun. Dan selanjutnya mengekskresikan cairan empedu bilirubin. Yang keenam, mensintetis garam-garam empedu. Garam-garam empedu digunakan oleh usus kecil untuk mengelusi dan menyerap lemak, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Yang ketujuh, sebagai fagosit sel-sel Kupffer dari hati mampu memakan sel darah merah dan putih yang rusak serta bakteri. Yang terakhir, mengaktifkan vitamin D. Hati dan ginjal dapat berpartisipasi dan mengaktifkan vitamin D. Gangguan pada hati yaitu penyakit kuning, kolestatis, hepatitis A dan B, kanker hati, perlemakan hati, dan sirosis. Yaitu kulit.
Kulit yaitu organ ekskresi yang mengeluarkan bahan sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Selanjutnya yaitu fungsi kulit. Nah, fungsi kulit yang pertama membentuk dan mengeluarkan keringat. Yang kedua, melindungi jaringan di bawah dari kerusakan-kerusakan fisik jaringan, gesekan, penyinaran berbagai jenis kuman, dan zat kimia yang berbahaya, mengurangi kehilangan air dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Yang keempat atau yang terakhir, menerima rangsangan dari luar. Nah, fungsi-fungsi dari bagian kulit. Yang pertama, kulit ari berfungsi mencegah masuk bibit penyakit dan mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang ketiga, kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat. Yang ketiga, lapisan lemak berfungsi menghantarkan tubuh. Yang keempat, otot pengarah rambut berfungsi mengatur gerakan rambut. Yang terakhir, pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, gangguan pada kulit yang pertama, impetigo adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini biasanya diderita oleh anak-anak, terutama pada mereka yang kekurangan gizi. Yang kedua, skabies atau kudis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil. Nah, sistem ekskresi yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru atau pulmo selain berfungsi melakukan respirasi atau pernafasan, juga berperan sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan CO2 dan uap air H2O yang dihasilkan dari respirasi aerob. Nah, gangguan pada paru-paru yang pertama ada kanker paru-paru, yang kedua pneumonia, dan yang ketiga asma. Dalam ayat Al-Quran menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami akan mengganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Cukup sekian pembahasan tentang materi sistem ekskresi pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.